Kira-kira gambaran aplikasinya seperti apa sih, Pak? Artinya kayak game kah? Kita tinggal pilih aktor, udah barcode kita masuk. Oh, enggak. Kalau gambarannya masih standar, cukup barcode nanti terkoneksi ke daftar konselor. Kan hari ini Sabtu kita akan simulasikan untuk menuju Play Store itu. Play Store. Biar siswa sudah bisa ngedownload ya. Jadi kalau sudah ngedownload ini mudah tanpa barcode, tinggal ID atau PIN gitu ya. Betul. Bisa langsung masuk gitu ya. Ya. Oke. Kalau selama ini yang paling banyak di request sama teman-teman itu siapa sih, Pak? Kalau ada persentasenya nggak sih? Kalau mapping saat ini lebih banyak disebut nama ini. Mau disebut nama? Nggak apa-apa. Oh, kalau lebih banyak ya Bu Rizka sama Bu Inga. Okay. Kalau kita ini kan hanya menyediakan alat komunikasi yang memang efisien. Karena siswa sekarang butuh yang efisien, mudah, tidak meribetkan, bahkan nyimpen nomor aja itu susah siswa, nyimpen nomor orang tua. Jadi mereka pengen yang simpel-simpel, scan aja mah, bicara pas itu. Mereka mau yang kayak gitu. Oh begitu. Iya, betul. Oke. Dan juga ada berapa guru sih, Pak, di BK ini? Di BK ada 12. Ada 12 yang sudah terdaftar di konseling ini ya, Betul. Di Barling ini ya. Betul, 12. Oke. Kira-kira sama nggak sih, Bu, zaman sekolah Bu Ani dulu dengan anak sekarang? Beda. Artinya kasusnya. Oh, kasusnya. Kalau kasusnya juga beda sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang kan siswa itu memang benar-benar butuh perhatian. Selain dari orang tua dan juga teman sebaya terutama. Jadi siswa yang merasa tidak sama dengan teman-teman sebayanya itu merasa dirinya kan yang jadi masalah sekarang gitu. Oke, jadi bukan masalah-masalah yang lebih datangkan dari luar, tapi masalah dari diri sendiri ya. Ya, Betul. Oke. Nah, kira-kira nih kalau sudah pakai terhubung dari WA, kalau Reva sih dengar voice note itu agak geli ke telinga. Kalau siswa sih gimana sih, Bu? Reva tanya Bu Ani dulu deh. Kalau siswa, misal ada pernah mengalami nggak sih konsul dia pakai voice note? Betul, sering sekali. Sering sekali. Gimana sih perasaan Ibu? Reva tanya perasaannya dulu deh. Iya, jadi memang agak sih, cuman ya dengan voice note itu kedengaran langsung kan keluhannya atau nangis atau apa, gitu ya. Marah itu langsung. Oke, itu hanya melalui chat atau bisa telepon juga, Pak Wajirul? Kita hanya melayani chat. Melayani chat ya. Itu chat dan push note, dan itu saya tambahkan ya. Dan itu melalui push note itu bukan hanya saat curhat. Orang tua itu push note juga untuk izin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya anaknya ini. Nah, itu sekarang begitu. Termasuk hari ini melalui Barling itu ada orang tua yang menyaksikan kita ini. Ada melalui Barling ke Bu Ani ini. Dia mendengarkan kita sore ini live. Orang tua siswa ini. Nanti malam curhat tuh. Oh iya. Oke. Kalau agak gimana gitu ya, kalau mungkin ibu di rumah lagi santai gitu ya, bareng keluarga mungkin agak gimana gitu ya kalau tapi dari sisi positifnya, sisi baiknya ketahuan ya. Ini sakitnya seberapa sakit sih gitu ya, masalahnya seberapa berat gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Terus ngebalasnya pakai voice note juga? Kalau saya sendiri ini aja, chat aja. Oh, di chat aja. Oke. Jadi tetap si siswa itu juga pakai voice note balasnya ya. Memang mungkin merasa tersampaikan ya untuk Oke, anaknya betul. gitu. Betul. Oke. Menarik dari Pak Fajrul tadi ada juga guru yang orang tua. Orang tua yang pakai voice note. Nah, Bu Ani ada pengalaman gitu nggak sih? Orang tua yang ada juga, Pak. Mungkin ibu atau bapak lebih banyak? Ibu Ya. Ya. Oke. Ya, kalau kita ngurus-ngurus apa-apa pasti ditanya ibunya ya. Terutama ya itu sering untuk izin siswanya. Izin putra-putrinya untuk tidak masuk. Itu kadang Telepon sekarang itu jarang sudah. Oke. Telepon biasa. Enggak, artinya izin itu lewat ini Barling juga. Makanya itu yang perlu diatasi sebenarnya.
kelemahannya juga di situ. Semua akses dimasukkan. Oke. Jadi ibarat kata Barling ini adalah doa sebenarnya. Tempat orang doa itu. Jadi semua dimasukkan ke situ gitu. Jadi kita pun mau menolak itu tidak bisa karena ini sudah namanya pelayanan publik ya, namanya sekolah ya sudah. Tapi yang penting citra kita itu kita cepat dan teratasi. Oke, jadi ini mungkin satu kebiasaan ya yang sudah tercipta dari paradigma warga atau warga plus 62 gitu ya. Kalau bilangnya begitu ya. Jadi tuliskan semua di dinding. Ini media sosial semua dijual di situ. Ini semua dikabarkan di situ semuanya. Jadi sama dengan aplikasi ini ya. Jadi semuanya itu dia. Tapi pelan-pelan akan kita sosialisasikan. Ya, artinya ini juga nanti sistemnya juga bakal aplikasinya ini juga bakal secanggih apa yang kita harapkan juga, gitu ya. Betul. Ini juga dimulai juga udah syukur. Nah, kalau Putri sendiri mengenal Barling ini sejauh mana? Maksudnya sejauh mana? Ya artinya kamu suka konsul juga? Iya, suka juga konsul. Dan juga Barling ini tuh kayak itu kan integrasinya dari WhatsApp, website dengan web WhatsApp. Nah, jadi tuh kalau berarti private yang cuma tahu ya diri kita sendiri sama yang konselor. Jadi teman-teman atau orang lain kan nggak tahu tuh, nggak tahu kalau kita punya masalah. Jadi nyaman lah ya. Iya. Oke. Di sekolah pasti ada grup juga kelas. Kalau lebih spesifik nih tanya, di kelas juga ada grup, ada juga wali kelas. Kenapa nggak curhat sama wali kelas? Takut bocor. Enggak, bercanda Refka bercanda buat wali kelasnya Putri, enggak, Refka bercanda. Oke. Kesebar. Jangan dilanjutin, Bu. Oke. Di grup kelas pasti ada ya kan. Kenapa pilih kamu nongkrong di Barling ini daripada di ini punya guru guru kelas lah? Kalau di Barling kan rahasianya terjaga. Ya itu rahasianya juga terjaga. Oke. Jadi mungkin punya keyakinan bukan meremehkan, bisa membocorkan data ya guru-guru. Artinya kalau di sana memang ini tempat lah wadah gitu ya. Oke. Pak Fajrul. Ngomong tentang Barling, Barling ini kira-kira inovasi Barling ini menurut Pak Fajrul selesai berapa persen sih untuk menyamai sempurna? Boleh. Kalau benda sempurna boleh ya, kalau manusia nggak ada. Ya. Kalau benda boleh. Untuk pencapaian apa yang kita targetkan memang masih jauh, masih ya 60% lah. Karena memang SDM itu tidak hanya cukup kita selaku pelaksana, tapi semua warga yang ada di sana juga perlu mendukung. Dengan cara apa? Memberikan pemahaman, termasuk bagaimana briefing kepada orang tua. Jadi masih butuh waktu 1 tahun 2 tahun lah untuk membenahi sistem yang sudah kita uji ini. Yang pasti sekarang saat ini kita fokus bagaimana caranya jika kalian ingin curhat dan malu, tidak harus ke BK, kalian bisa Barling. Kita mau doktrin itu dulu. Bahwa ada pelayanan yang memang berbasis digital, bisa diakses oleh mereka. Jadi ditanamkan untuk mereka paradigma gitu ya. Betul. Kamu nggak harus ke sekolah, kamu nggak harus ke kelas, nggak harus ke ruangan, kamu bisa ini. Itu tujuan utama ya. Itu sebenarnya mengungkap, biar bisa mengungkap mereka. Jadi dari kurangnya masih banyak kurang dari aplikasi ini, pembenahannya kisaran nanti ya, sekitar 2 tahunan gitu ya. Nanti saya kesini lagi kalau sudah 100%. Kalau masih belum tergeser. Jadi minat dari sekolah itu sudah nggak ada ya, Bu ya, Bu Ani ya. Ketika mereka harus butuh ke BK di sekolah sudah jarang ditemui ya. Sebenarnya tetap dibutuhkan, Pak. Maksudnya artinya siswa BK tetap mengharap siswa datang ke ruang BK itu tanpa diundang. Dengan senang hati, dengan nyaman, mereka datang sendiri dan menceritakan semuanya. Selama ada barcode ini?
Barling ini, selama ada Barling ini kunjungan ke BK bagaimana? Sepi ya? Tetap ada, cuman ya mungkin dengan kasus yang tidak terlalu mendalam mungkin seperti itu. Refka paham. Jadi katanya sih Kak, data biar nggak bocor, biar nggak di-hacker. Kata si Putri, berarti yang lebih banyak itu yang lebih dalam-dalam ya. Artinya menyangkut hal yang mungkin ini pribadi gitu ya. Ya mungkin lewat itu ya Pak ya.